Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi di kelas Pak San. Kali ini Bapak akan menjelaskan yang tadi banyak yang ditanyakan, yaitu mengenai matematika, penjumlahan dan pengurangan, pecahan, campuran. Cara yang kedua seperti di dalam buku paket kamu. Memang untuk cara yang pertama itu gampang ya, tinggal diikutin penjelasan yang ada di sana. Dan untuk cara yang kedua ada beberapa penjelasan tambahan seharusnya sehingga kalian bisa lebih mengerti. Bapak akan jelaskan cara yang kedua itu. Mari sama-sama kita buka dulu buku matematika kalian ya. Nah, ini buku paket yang kita gunakan, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, Senang Belajar Matematika, ini kelas 5. Kita akan lanjut ke halaman 10-11 ya. Halaman 10-11 mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, ini halaman 10 di sini. Nah, ini cara gampang ya, karena sudah dijelaskan dan ada dua kemampuan penting sebelumnya yang harus kalian kuasai, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian juga menyederhanakan pecahan ya, atau mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selain itu juga sebelumnya sudah ada penjelasan tentang menjumlah, mengurang pecahan yang penyebutnya berbeda. Itu juga penting sehingga kalian bisa mengerjakan cara yang pertama ini. Nah, untuk cara yang kedua, ya, memang di buku ini ada penjelasan yang kurang. Nah, itulah yang Bapak akan jelaskan sekarang pada kalian sehingga kalian bisa lebih mengerti. Kita lihat dulu contoh dan penjelasan yang ada di buku itu, ya. Nah, ini adalah cara yang kedua, ya. Cara yang kedua untuk menjumlah dan mengurang dua pecahan campuran. Menjumlah dan mengurang dua pecahan campuran. Di sini ada contoh penjumlahan dan pengurangan. Ya. Sama-sama kita lihat ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Nah, pada contoh yang pertama ini ya, 1/1/2 ditambah 2/1/3. Nah, ada bilangan bulat, ada pecahan. Ada bilangan bulat, ada pecahan. Jadi ini bilangan bulatnya, ini ya, bilangan bulatnya, dan ini adalah pecahannya. Ya, ini pecahannya. Sehingga disebut pecahan campuran. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Pada cara yang kedua ini penyelesaiannya adalah bilangan bulatnya kita keluarkan dulu atau kita pisahkan. Kalian lihat di sini, ini bilangan bulatnya 1/2 ya. Ini kita pisahkan di sini sehingga kemudian menjadi 1/2 ditambah 1/2 ditambah lagi 1/3. Nah, sampai sini kalian mengerti kan? Mudah. Jadi 1 ditambah 2-nya dikeluarkan dulu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ya kita kerjakan dulu yang 1/2 ini. 1/2 3. Nah, jadi ini asalnya adalah ke sini ya, 1/2. Nah, kemudian 1/2 ditambah 1/3 itu nggak bisa langsung kita kerjakan. Kenapa? Karena penyebutnya berbeda. Di sini penyebutnya 2, di sini penyebutnya 3. Tidak bisa. Sehingga harus kita samakan dulu penyebutnya. Ya. 2 dan 3 KPK-nya 6. Makanya di sini adalah pecahan per 6. Nah, kemudian baru kita pikirkan 1/2 itu berapa per 6. Karena 2 dikali 3, maka 1 dikali 3. Dapatlah 3/6. Kemudian 1/3 ini berapa per 6? Ya, karena 3-nya dikali 2 jadi 6, maka 1-nya dikali 2. Maka dapatlah 2/6. Nah, kemudian baru ya
pecahan ini bisa kita tambahkan menjadi 5/6. Sehingga totalnya adalah 3, 5/6. Nah, itu gampang sekali di situ. Ya, gampang sekali. Nah, bagaimana dengan pengurangannya? Ya, nah, pada prinsipnya sama. Ya, di sini ada 2, 1/4, ada bilangan bulatnya 2. Ya, ada di sini 1, 1/5, bilangan bulatnya 1. Nah, bilangan bulatnya kita keluarkan dulu. Karena ini pengurangan berarti 2 kurang 1. Ya, jadi ini sudah kita keluarkan sehingga tinggal 1/4 dikurang 1/5. Ini dia. 1/4 dikurang 1/5. Ya. Nah, ingat di sini ada penjumlahan karena ini ditambah dengan yang ini. Oke. Nah, sekarang 1/4 dikurang 1/5 nggak bisa, ya, nggak bisa langsung kita kurang. Karena apa? Karena penyebutnya berbeda. Kita tidak bisa mengurang menjumlah pecahan yang penyebutnya berbeda secara langsung. Jadi harus kita samakan dulu. 4 dengan 5, ya, 4 dengan 5 KPK-nya adalah 20. Nah, baru kemudian 1/4, ya, itu sama dengan 5/20. Kenapa? Karena 4 kali 5, 20. Berarti satunya juga dikali 5. Ini 5/20. Nah, kemudian 1/5 berapa per 20? Ya, karena tadi 5 dikali 4, maka 1 sekarang dikali 4. Menjadi 4/20. Nah, baru kemudian 5/20 dikurang 4/20 dapat 1/20. Maka jadinya 1 tambah 1/20 itu adalah 1/20. Nah, ini gampang. Kenapa? Karena memang bisa langsung seperti itu. Tapi kemudian pada penyelesaian soal-soal yang ada di contoh, ya, di Asik Mencoba, nah, harus ada kemampuan lain yang perlu kamu pertimbangkan. Ya, kamu harus mampu di situ. Kita lihat dulu soal nomor 1. 3/2/3 ditambah 4/5. Ya, 3/2/3 ditambah 4/5. Bilangan bulatnya ini, ya, 3 dan 4. Berarti di sini adalah 3 dan 4, ya. Mohon maaf Bapak menggunakan mouse di sini, ya. Jadi tulisannya agak kurang rapi, ya, nggak punya pen digital gitu. Oke, kemudian baru 2/3-nya, ya, dengan 4/5. Berarti di sini adalah 2/3, ya, di sini 2/3. Nah, di sini 4/5. Seperti itu. Ya, situ 2/3 tambah 4/5. Nah, kemudian 3 ditambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Di situ. Nah, 2/3 dengan 4/5 nggak bisa kita tambahin langsung. Jadi harus kita cari KPK-nya dulu untuk menyamakan penyebutnya. 3 dan 5, KPK-nya adalah 15. Ya, 15. Jadi ini adalah per 15 nanti hasilnya. Ya, 15. Nah, 3 kali 5, 15. Berarti untuk mendapatkan bilangan di atas ini 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Nah, kemudian 5 kali 3, 15. Maka untuk mendapatkan bilangan ini adalah 4 kali 3, 12. Ya. Nah, baru kita tambahkan. Ya, maka dapat hasilnya 7, 22 per 15. Nah, di sini yang kemudian banyak anak-anak kebingungan. Kenapa? Karena ini pecahan yang tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena untuk pecahan campuran, seyogyanya pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau ini kan 22/15. Pembilangnya lebih besar. Berarti ini harus kita olah lagi. Ya, harus kita olah lagi. Nah, sehingga menjadi pecahan yang bentuknya lebih lazim. Bagaimana caranya?
22/15 kita jadikan sebagai pecahan campuran lagi. Jadi ini adalah 7 ya ditambah, nah 22/15. 22/15 itu kalau kita jadikan pecahan campuran itu adalah 1 ya 7/15. Nah, seperti itu. Ya. Itu 22/15. Paham kan sampai sini kan? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, baru kemudian kita lanjutkan lagi dengan penjumlahan menjadi 8/7/15. Jadi jawaban yang lazimnya adalah 8/7/15. Seperti itu. Nah, ini penting. Kenapa? Kalau kamu menyelesaikan soal pilihan ganda, jawaban benarnya nanti yang ini. Ya, kadang-kadang jawaban ini tidak dituliskan. Kalau kamu hanya sampai di sini kemampuannya, maka kamu tidak menemukan jawaban yang ada. Oke ya, jadi ini untuk nomor 1. Nah, kemudian kita coba nomor 2. Ya, kita coba nomor 2. Nah, untuk nomor 2, 4 1/2 ditambah 2 1/3. Nah, bilangan bulatnya di sini, ya, ini bilangan bulatnya, berarti di sini adalah 4 tambah 2. Sampai sini gampang ya. Kemudian pecahannya 1/2 dengan 1/3. Berarti di sini 1/2 ya dan 1/3. Situ. 1/2 dan 1/3. Nah, 4 tambah 2 6. Nah, ini tidak bisa langsung kita tambahkan 1/2 tambah 1/3. Harus kita ubah dulu menjadi pecahan yang sama penyebutnya. 2 dan 3 KPK-nya 6. Jadi nanti kalau kita pakai penyebutnya 6, udah sama, baru bisa kita tambahkan. Nah, 1/2 ya menjadi berapa? Karena 2 kali 3, 6, berarti satunya dikali 3. Karena 1/2 sama dengan 3/6. Sekarang 1/3 berapa per 6? 3 kali 2 berarti 1 kali 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini sama seperti contoh. Udah selesai langsung karena ini 6 ya dan ini adalah 5/6. Nah, ini 5/6. Jadi ada yang bisa langsung ya. Karena ini sudah lazim berarti selesai. Tapi kalau seperti yang tadi di sini hasilnya tidak lazim, pembilangnya lebih besar, harus kita jadikan pecahan yang lebih lazim, yaitu yang lebih biasa penulisannya. Pada pecahan campuran, pembilangnya harus lebih kecil dari penyebutnya. Caranya seperti ini. Oke, sekarang kita coba nomor 3. Ya, kita coba nomor 3. 5/6. Ya, sekarang 5/6. Ya, ditambah 2 1/4. Ya, ini 5 bilangan bulat. Ya, 2 bilangan bulat. Kita keluarkan dulu di sini. Ini 5-nya. Ya, dan ini 2. Nah, kemudian ini 5/6, 1/4 kita tulis di sini. 5/6 ya dan 1/4. Nah, 5/6 1/4. 5 tambah 2 7. Gampang, ya kan? Kemudian ini tidak bisa langsung ya. Karena apa? Penyebutnya berbeda, 6 dengan 4. Tidak bisa langsung kita tambahkan. Menjumlah, mengurang, pecahan ya, penyebutnya harus sama, baru kita bisa tambahkan atau kurangkan pembilangnya saja. Nah, 6 dengan 4 KPK-nya adalah 12, yaitu bilangan yang bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 4, kayak gitu. Ya, kita cari bilangan bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, itu KPK. Nah, 6 menjadi 12. 6 kali 2 kan 12. 6 kali 2, berarti 5-nya dikali 2 juga. 5 kali 2 adalah 10.
Nah, 4 menjadi 12 itu 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Berarti satunya dikali 3. Maka di sini adalah 3. Nah, baru kemudian kita tambahkan. Ya, ini menjadi 7, 13 per 12. Nah, sama seperti nomor 1 tadi, ini adalah pecahan yang tidak lazim. Ya, kenapa tidak lazim? Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 13 lebih besar daripada 12. Berarti 13 per 12-nya itu harus kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Maka dia menjadi 7 ya, ditambah. Nah, 13 per 12 berapa pecahan campurannya? 13 bagi 12, 1. Sisa 1. Berarti 1 per 12. Ya, 1 per 12. Maka dia akan menjadi 8, 1 per 12. Nah, inilah jawabannya ya. Ini pecahan yang lazimnya ya. Nah, sampai sini kamu paham kan? Oke, kalau paham nanti silahkan nomor 4 dan nomor 5-nya. Sekarang nomor 6. Nah, ini juga nomor 6 tadi banyak yang bertanya, kebingungan, Pak, nggak bisa Pak, kecil kurang besar. Nah, di situ tadi masalahnya, ya, di situ tadi masalahnya. Oke, sekarang kita lihat nomor 6 itu, ya, nomor 6. Ini 5, 2 per 3 dikurang 3, 4 per 5. Ya, berarti 5 kurang 3 dulu nih. Sampai sini paham kan? 5 di sini ya dikurang 3. Nah, sampai sini nggak masalah. 5 kurang 3. Nah, kemudian pecahannya adalah 2 per 3 dikurang 4 per 5. Ini juga udah bisa. 2 per 3 di sini ya dikurang 4 per 5. Nah, tadi sampai di sini kalian juga udah bisa, nggak kebingungan. Kemudian mengubahnya menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Ya, 5 kurang 3, 2. Ini nggak masalah juga, gampang. Kemudian ini penyebut barunya adalah 15. Tadi juga udah bisa, 15. Ya, ini 15. Kenapa? KPK-nya adalah 15. 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Nah, bilangan di atasnya 3 dikali 5. Berarti ini 2 dikali 5, 10. 5 dikali 3. Ya, 5 dikali 3. Berarti 4 dikali 3. Berapa? 12. Nah, kemudian mulai kamu bingung di sini. 10 kurang 12. Ya, tadi bingungnya di situ. Ya, 10 kurang 12. Bagaimana caranya kok bisa? Nah, kalau kamu menemukan soal seperti ini, maka tekniknya adalah meminjam. Ya, jadi 10 per 15 ini harus minjem. Minjemnya kemana? Minjemnya ke 2. Ya, minjemnya ke 2. Nah, gimana Pak caranya kok bisa minjem ke 2? Nah, 2 ini kita ubah dulu menjadi 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1. Tapi bilangan yang satunya kita jadikan pecahan. Ya, kita jadikan pecahan. Nah, pecahan itu kan bisa 1 per 1, bisa 2 per 2, 3 per 3, 4 per 4, bisa juga 10 per 10, bisa juga 15 per 15. Nah, karena ini penyebutnya 15, kita jadikan di sini 15 per 15. Ya, jadi ini adalah 1 juga. Ya, ini 1 tambah 1 sebenarnya. Ya, jadi angka 2 di sini ya. Nah, 2 di sini ya, itu sebenarnya adalah ini. Oke? Nah, kemudian nanti kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan di sini. Tambahkan berapa? Tambahkan yang ini. 10 per 15 ya.
kemudian dikurang 12 per 15. Maaf ya, tulisannya agak hancur ya, karena Bapak nulisnya pakai mouse nih. Ya, nggak pakai alat tulis pulpen apa dan sebagainya. Nah, kan kita mau minjem ya, kita mau minjem. Jadi yang kita pinjam kan ini. Nah, ini peminjamannya ya. Sehingga dia akan menjadi berapa? 1 ditambah 25 per 15. Ya, ini 1 ditambah ini 25 per 15. Paham ya? Sampai di sini. Lalu dikurang 12 per 15. Nah, seperti itu. Ya, baru bisa kemudian kalian kurangi. Kalau tadi di sini langsung 10 kurang 12, bingung kan? Kalau sekarang 25 kurang 12, bisa. Maka jawabannya adalah 1/13 per 15. Oke, paham kalian sampai sini? Paham ya? Itu tadi nomor 1. Nah, nomor 6 di sini ya, nomor 6 untuk soal pengurangannya ya. Nah, seperti itu. Nah, nomor 7, 8, 9 nggak masalah. Kenapa? Karena hasilnya masih bisa langsung dikurang. Nah, sekarang tadi timbul lagi masalah nomor 10, Pak. Nomor 10 kagak bisa dikurang ya. Oke, kita contohkan lagi ya. Nomor 10. 5/2/3 dikurang 3/4. Berarti 5 kurang 3-nya kita keluarkan di sini. Ya, ini 5 kurang 3. Sampai sini paham ya? Kemudian 2/3 dikurang 3/4. Kita tinggal pindahin. 2/3. Ya, dikurang 3/4. Nah, sampai sini juga paham tadi. 5 kurang 3, 2. Nah, ini juga paham. Kemudian 2/3 dikurang 3/4 tidak bisa langsung. Harus kita jadikan pecahan yang sama penyebutnya. 3 dan 4 itu 12. Ya, KPK-nya 12. Nah, 3 kali 4, 12. Maka 2 kali 4, 8. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. Nah, tadi masalah muncul di sini. Pak, 8 kurang 9 tidak bisa. Ya, caranya bagaimana? Nah, karena kamu jauh dari guru ya, belajar di rumah, dari buku, kebingungan, orang tua juga. Nah, Bapak jelaskan di sini ya. Ingat, tekniknya sama seperti nomor 6 tadi, yaitu dengan cara meminjam. Oke? Jadi tekniknya adalah dengan cara meminjam. Sekarang 8/12 meminjamnya kemana? Ke 2. Oke? Jadi 2 ini harus kita pecah dulu. 2 ini menjadi berapa? 1 ditambah. Nah, 1 tambah 1, 2 kan? 1 tambah 1, 2. Nah, 1 yang berikutnya itu kita jadikan pecahan. Ya, karena ini penyebutnya 12, berarti kita jadikan 12 per 12. Nah, paham sampai sini? Jadi 2 di sini berubah menjadi ini. Ya. Berubah menjadi itu. Lalu kita tambah mana? 8/12. Sekali lagi maaf ya tulisannya ya. Dikurang 9/12. Nah, ini yang tadi yang itu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana? Iya, kan tadi kita mau minjem. Ya, 8/12-nya tadi mau minjem. Ya, 8/12 minjem ke sini. Berarti ini menjadi gabungan yang baru nih. Menjadi gabungan yang baru. Maka dia akan menjadi 1 ditambah
berapa? 12 tambah 8, ya. 12 tambah 8 adalah 20. 20 per 12, karena penyebutnya tetap. Baru dikurang 9 per 12. Nah, udah bisa kan sekarang kita kurangin? 20 kurang 9. Berapa 20 kurang 9? Ah, pinter. Ya, 20 kurang 9 adalah 11. Berarti 1. Nah, ini menjadi 11 per 12. Ya, kalau kamu menggunakan cara yang pertama, dapat hasilnya akan seperti ini juga. Ya, cara pertamanya di halaman 10. Oke, Bapak kira penjelasan Bapak ini bisa membantu kalian. Semoga kalian tetap semangat, ya, belajar di rumah walaupun jauh dari guru. Ya, jangan malu bertanya. Kalau nggak ngerti, Bapak akan jelaskan pada kalian melalui video-video berikutnya. Oke? Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.